Selama pandemi ini berlangsung, gue tidak mengurangi produktivitas gue, tetap bikin sesuatu di tengah keterbatasan. Dari mulai membuat web series 17 episode, rutin bereksperimen bikin konten baru, kayak komedi tanpa ketemu, sampai ke bikin istri ketawa, dan ada beberapa proyek tulisan panjang yang lagi dikerjain. Hari ini gue mau share cara untuk tetap produktif, padahal waktu terbatas, dan secara pribadi, gue juga cukup sering main sama anak atau main game di depan komputer sampai malam. Masing-masing orang punya cara kerjanya sendiri, tapi ini adalah apa yang gue lakuin dan cocok dengan diri gue. Siapa tahu cocok juga dengan kalian. Mari kita mulai tips menjadi produktif. Membuat to-do list dan mencatat. Yang pertama, gue menganjurkan untuk bikin to-do list. Ini merupakan daftar yang harus dikerjakan pada hari itu diurutkan secara prioritas. Kalau punya to-do list, lo juga akan merasa punya tanggung jawab lebih untuk mengerjakannya. Soalnya kalau nggak ada, kita suka entar-entarin pekerjaan atau lupa sehingga banyak yang tertunda. Buat gue, kalau punya to-do list, ada rasa kepuasan ketika mencontreng atau mencoret tiap pekerjaan yang harus dikerjakan hari itu. Jangan ragu untuk bahkan mencatat hal-hal kecil di to-do list, karena kalau orangnya lupaan kayak gue, ini ngebantu banget. Gue pribadi pakai Google Keep. Enaknya kalau Google Keep ini terintegrasi ke semua akun Google gue, jadi bisa diakses lewat komputer atau handphone. Kalian bebas mau bikin to-do list di mana. Beberapa orang ada yang punya jurnal sendiri untuk bikin to-do list, atau di post-it, atau di dinding kamar, karena sekarang mungkin banyak yang lagi WFH. Kalau buat gue, membiasakan diri dengan to-do list, menjadikan gue biasa untuk mencatat hal apapun yang bagi gue penting terjadi pada hari itu. Kebiasaan mencatat ini jadi berguna banget buat gue. Misalnya gue lagi ngobrol sama teman, terus tiba-tiba gue jadi cerita sesuatu yang menarik, gue catat premis dasarnya yang mungkin suatu saat bisa gue kembangkan menjadi sebuah cerita panjang atau film. Kadang gue lagi ngobrol sama Nisa, terus bercanda, terus ada sesuatu yang lucu keluar, biasanya gue catat apa yang bikin kami ketawa dan pembicaraannya soal apa yang mungkin bisa gue bawa ke materi stand up. Lagi ngelamun, dapat ide dicatat, atau kalau lagi nonton film dan tiba-tiba kepikiran ide lain untuk film sendiri, langsung dicatat. Jadi membiasakan diri dengan membuat to-do list dan catatan bikin kita terus ada bahan untuk dikerjakan. Kerjain kecil-kecil aja. Yang kedua ini salah satu tips terpenting juga, yaitu kerjain kecil-kecil aja. Mungkin kedengarannya aneh, tapi maksud dari kerjain kecil-kecil adalah membagi tugas besarnya ke dalam satuan kecil yang ketika dikerjakan akan terasa lebih ringan. Karena kadang kalau kita dapat tugas besar, ngebayanginnya aja udah malas duluan dan jadi nunda-nunda. Misalnya, gue dapat tugas untuk bikin skrip film 100 halaman, kalau gue fokus ke angka 100 halamannya, gue pasti malas banget untuk mulai langkah awalnya. Nah, cara gue memecah skrip film 100 halaman tadi menjadi 8 sequence, yang tiap sequence-nya 13-15 halaman, lalu setelah selesai satu sequence, gue lanjut ke sequence kedua menjadi 28 halaman dan begitu terus selanjutnya sampai tahu-tahu selesai satu skrip halaman 100 halaman atau lebih. Sama kayak materi stand up, gue lebih suka bikin materi untuk durasi 10 menit dulu, lalu besok-besok tambahin lagi materi 10 menit, begitu seterusnya, tiba-tiba jadilah materi stand up dengan durasi 1 jam yang bisa dibuat show atau turnya. Jadi fokus ke hal-hal kecil aja, jangan mikirin yang besar dulu, karena pekerjaan besar yang dicicil akan lebih cepat selesai ketimbang pekerjaan besar yang dibayangin doang betapa susah ngerjainnya. Bikin banyak project secara bersamaan. Banyak orang bilang kalau mengerjakan sesuatu fokus ke satu project aja. Kalau gua malah lebih cocok bikin banyak project secara bersamaan namun dikerjakannya sepenggal-sepenggal. Dalam sehari misalnya, gue membagi waktu untuk ngerjain skrip film selama 1 jam, lalu nulis skrip YouTube 1 jam, abis itu bikin materi presentasi untuk kelas menulis 1 jam, sehingga dalam hari yang sama, tiap project ada progresnya. Gue orangnya bosenan, jadi ini cukup ngebantu gue untuk tetap fokus kepada hal yang perlu dikerjakan sampai selesai. Kalau mau pakai gaya seperti ini, ingat untuk jangan meninggalkan apa yang kalian sudah mulai. Jangan juga jadinya kebanyakan ngambil project, malah stres sendiri. Kebetulan gue orangnya yang bisa dan terbiasa bekerja di bawah tekanan sangat tinggi, jadi buat gue nggak masalah. Jangan lupa bersenang-senang. Berikutnya, jangan lupa bersenang-senang. Jadi gue suka banget main game Football Manager, tapi sewaktu main game biasanya tiba-tiba gue merenung, aduh gue lama banget main gamenya, harusnya kan gue kerjain ini, kerjain itu, hasilnya gue jadi lebih semangat kerjain berbagai macam project setelah main game. Rahasianya adalah kombinasikan waktu, main, dan kerja untuk dapetin keseimbangan di sana. Kalau main gamenya kelamaan, pasti ada semacam panggilan untuk balas dendam, balik ngerjain project, dan biasanya jadi lebih semangat karena udah sebelumnya ngasih reward ke diri sendiri. Biasanya gue habis main Football Manager 1 match, habis itu nulis, setelah nulis main lagi 1 match, lalu nulis lagi. Nah, kalau ngerjain materi presentasi juga kayak gitu. 1 slide kerjain materi, habis itu main game dulu, jadinya produktif tanpa harus ngerasa tersiksa. Dulu waktu kecil, gue boleh nonton TV kalau PR udah selesai, jadi framework berpikir bahwa gue boleh bersenang-senang, tapi kerjaan harus kelar juga, ke bawah sampai gue dewasa. Punya jam yang spesifik. Maksudnya adalah punya satu waktu yang benar-benar dipakai untuk kerja. Gue pribadi biasanya setiap bangun tidur, langsung ke depan komputer untuk ngerjain hal terpenting hari itu yang mungkin deadline-nya sudah dekat. Ditambah gue juga menyisihkan jam 11 malam sampai jam 1 pagi untuk nulis aja. Buat pekerja kreatif yang nggak ada jam kerja, kalau nggak ada jam spesifik, kadang-kadang malah nggak dikerja-kerjain karena ditunda terus. Punya jam yang ajak adalah tanda komitmen kita pada pekerjaan.
Kurangi meeting dan hal-hal yang tidak penting. Menurut gue banyak banget meeting yang nggak produktif. Kayak misalnya diajak meeting sebuah project tapi masih dalam fase cari-cari ide. Mendingan waktu meeting tadi dipakai untuk cari ide dulu sendiri-sendiri, baru rembukan ketika masing-masing sudah siap. Jadi meeting dipakai hanya untuk mengembangkan ide yang sudah ada. Ini menurut gue jauh lebih efektif. Inilah kenapa gue dengan tim biasanya meeting 2 minggu sekali, paling banyak seminggu sekali. Selain hindari meeting, perlu juga mengurangi hal-hal tidak penting lainnya. Misalnya di handphone, gue cuma download apps yang penting aja, kayak kebutuhan keuangan, Instagram, YouTube, sama WA. Meminimalisir jumlah aplikasi di handphone juga bisa menghindarkan kita dari distraksi. Jadi pas kerja nggak kegoda untuk buka handphone. Sama kayak di desktop komputer, gue sebisa mungkin bikin clean, nggak banyak distraksi. Di ruang kerja juga perabotannya minim, biar rapi dan nggak banyak hal yang dipikirin. Olahraga dan melamun. Yang berikutnya olahraga sambil melamun. Ini penting banget buat gue karena secara pribadi metode ini banyak menghasilkan project. Gue suka kardio di ruang gym yang gue bangun pas renovasi kemarin pakai walking pad. Di situ gue bisa jalan sambil melamun, mikirin berbagai macam hal, berbagai macam project karena kadang kalau badan sambil bergerak dan pikiran melayang, dapat aja gitu inspirasi untuk bikin sebuah project. Atau berhasil nge-crack sebuah ide yang lagi dikembangkan. Banyak ide-ide yang timbul ketika olahraga, terutama untuk konten-konten YouTube. Delegasi. Yang terakhir dan yang mungkin paling penting adalah delegasi. Delegasi adalah menyerahkan sebagian tugas ke orang lain. Dulu waktu awal-awal nge-YouTube dan nge-vlog, semua gue kerjain sendiri. Mulai dari syuting, editing, bikin thumbnail, dan kalau masih gue lakuin sampai sekarang, mungkin gue nggak jadi ada waktu untuk berpikir secara makro dan strategik untuk mengembangkan channel gue atau bikin project lainnya. Jadi pekerjaan yang bersifat teknis kayak ngedit, brainstorm, cari ide, atau bahkan nulis project yang ringan, gue delegasikan ke orang lain biar gue punya waktu untuk berpikir hal yang lebih strategis seperti mencari calon klien yang potensial. Kayak video yang Kodit ini juga sepenuhnya tim yang mikirin dan kerjain ceritanya, gue tinggal ikutan di meeting sebelum kita finalisasi skripnya, gue ubah beberapa adegan dan dialognya, abis itu bisa tinggal syuting. Banyak orang yang pengen nguasain semuanya sendiri, tapi jadinya malah nggak produktif karena waktu yang sebenarnya bisa dipakai untuk mengembangkan konten mereka malah terpakai. Belajar delegasi, belajar percaya sama orang lain itu juga penting. Percaya bahwa banyak yang lebih pintar dari kita. Tapi kalau dalam posisi kalian sekarang, kalian tidak punya kemewahan untuk mendelegasikan ke orang lain, mungkin bisa cari partner untuk bekerja. Kadang-kadang kalau kita bersama-sama orang lain mengerjakan sebuah hal, itu hasilnya bisa jadi lebih ringan. Tapi ingat harus ada kepercayaan di antara kalian sendiri. Nah itu dia 8 tips menjadi produktif dari gua. Semoga membantu kalian di bidang pekerjaan apapun yang sedang kalian lakukan. Tetap semangat semuanya.